Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dumateng sedaya jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah ingkang mugi tansah dipun rahmati Gusti Allah. Allahumma amin. Ibu bapak rahimakumullah, karena kultum waktunya cuma sedikit, maka ini langsung aja. Temanya untuk kali ini adalah masalah manajemen waktu atau waktu. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, wadduha, demi waktu pagi, wallahi, demi waktu malam, wal asri, demi masa, dan masih sumpah-sumpah yang lain masalah waktu. Allahu Akbar. Saking pentingnya arti sebuah waktu dan saking pentingnya waktu bagi kita umat Islam yang beriman, sampai Allah bersumpah banyak masalah waktu. Karena kelak di akhirat akan ditanyakan, waktumu hidup di dunia kau habiskan untuk apa? Maka dari itu monggo kita manfaat dengan baik di sisa umur kita waktu ini untuk beribadah hablumillah dan habluminnas. Sebagaimana yang telah kita hafal dalam surah Al-Asri, Allah telah berfirman wal asri, demi masa. Jadi ayat ini singkat, padat, mantap, dasar, tapi banyak juga yang saking hafalnya sampai lupa isinya. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi Allah berfirman sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian, tapi di sini ada huruf ilat. Kalau dalam nahwu syarat grammar bahasa Arab, bahasa itu huruf ilat, pengecualian. Dalam kitab Jurmiyah, Imriti, Alfiyah itu illa, itu huruf ilat. Artinya apa? Kecuali. Illa, kecuali. Ojo ngasih salah wocok Pak Bu. Jadi wocok illa mananya kepada. Saya pernah teringat masa lalu saya waktu saya jadi takmir di sini, jadi tukang sapu ngepel masjid. Waktu itu saya pernah sholat jamaah di masjid At-Taqwa situ. Alhamdulillah ingkang imamin itu maca surah Al-Asri keliru. Harusnya illa ladzi dibaca illa ladzi. Tidak ada satupun yang berani betulkan, entah itu memang nggak tahu semua atau mungkin memang nggak mau tahu. Sampai saya tungguin sama selesai, saya tinggal 4 mata, saya betulin imam itu. Walaupun beliau bapak ireng ceramahnya komplang, tapi kalau nggak betul, kita yang tahu wajib betulin. Karena dulu saya pernah diberikan masukan oleh guru saya, Mbah Kiai Syekh Al-Hafidh Asmawi, pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran Nurul April, menyampaikan kepada santri-santrinya, santri kabeh, nek kowe ngerti sedulurmu sesama muslim kok maca kelan kleru, kowe kok ngerti, kowe wajib menake. Nek kowe cuek alias nggak mau membetulkan, kowe kecipretan dosane, bahasa kulon. Jadi kalau ada kita dengar saudara kita baca kok kleru, kita tahu kok kita diam, kata guru saya itu dosa, berarti tidak peduli. Mboten peduli lah, untuk peduli, untuk menyelamatkan ya kita betul. Hanya saya jagongke ngobrol, ngapunten Pak Ustadz, bahwa wonten sing kleru, bukan ilah. Ilah mana kepada, kalau ilah mana kecuali. Tanda tasdid itu dah menjadikan makna berubah. Ini penting ngaji. Makanya dulu ngaji Quran, masya Allah, Al-Fatihah Pak Bu, setengah tahun saya baru dianggap lulus sama guru saya. Masalahnya apa? Masalahnya makhraj itu diutamakan. Illa, kecuali apa yang tidak merugi, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, orang yang beramal soleh,
wa tawassaw bil haqq, yang saling menasihati dalam masalah al-haq kebenaran, wa tawassaw bis sabr, yang saling menasihati masalah kesabaran, sabar dalam menjalani hidup, sabar dalam menjalani ibadah sholat, karena dengan sabar insya Allah kita akan berikan jalan sama Allah Ta'ala. Karena kalau kita sholat nggak sabar Pak Bu, itu bisa terjadi kita sholat zuhur kalau pas di rumah, kalau tidak jamaah bagi orang yang nggak biasa jamaah, itu bisa terjadi sholat zuhur 3 rakaat dah salam, malah kadang tambah 1 rakaat. Karena apa? Karena jasadnya sholat tapi pikirannya di luar sana, sehingga begitu Allahu Akbar teringat pekerjaan macam-macam, sehingga begitu sujud terakhir iki wis 3 rakaat atau 4 rakaat. Itu sering terjadi. Karena apa? Tidak sinkron, jasadnya sholat tapi jiwa ruhnya tidak ikut sholat, tapi pikirannya di luar sana. Sehingga kalau kita kan tidak rugi, monggo, pertama beriman, yang kedua beramal soleh, ketiga saling menasihati masalah al-haq kebenaran walaupun pahit didengar, yang keempat saling menasihati masalah kesabaran, sabar dalam menjalani hidup. Nah kemudian ini juga ada hubungannya dengan hadis yang saya yakin semua sudah paham dan mungkin banyak yang sudah hafal. Karena sebetulnya ceramah itu Pak Bu setiap tahun yaitu diputar-putar terus, sifatnya mengelingke dan diulang-ulang terus, karena sifatnya manusia itu kadang lupa. Ibarat pohon nek pun suwe mboten disiram layu. Nah kalau ada siraman rohani seger lagi, imannya tambah lagi. Jadi tugasnya dai ustaz penceramah itu hanya mengelingke, menyampaikan, mboten memaksakan. Ini ada hadis, walaupun hafal tetap saya baca karena siapa tahu nanti ada yang keliru. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtanim khamsan qabla khamsin." Ini hadis yang sangat benar dan banyak yang hafal, banyak yang paham. Kadang saking pahamnya bisa sampai lupa isinya. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Ingatlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wahai kawula muda, wahai adik-adikku penerus takmir, penunggu masjid, makan waktu dengan baik, banyak belajar terutama ilmu agama. Karena selama saya belajar waktu di pondok, waktu di sekolah, waktu kuliah, ternyata subhanallah hampir 100% ilmu yang bermanfaat itu di pondok. Saya ulangi, hampir 100% ilmu yang bermanfaat itu ilmu agama yang di pondok. Kenapa? Begitu saya selesai, tidak di sini, saya berkeluarga, ternyata Masya Allah banyak yang membutuhkan ilmu agama di luar sana, sehingga saya merasa getun ngajuk tenan kok nggak mondok orang tenganan. Sampai saya dulu pernah ditegur guru saya, Asrori, mbok yo kan ngapal ke Quran, barbil ghaib langsung lunga mencing kuliah IAIN, lebih utama ngapal ke Quran. Tapi waktu itu baru sampai bin nazar, nggak sampai bil ghaib. Kalau saya suan guru saya malu, konco-konco do hafid, belum mboten hafid. Getun, bahasa itu getun Pak, saya itu. Itu aja yang ngaji getun, apalagi yang nggak ngaji lebih dari getun. Maka dari itu monggo manfaat yang baik nunggu masih muda, gunakan dengan baik untuk terus belajar dan untuk terus berkarya. Ojo ngasih ngajuk ketemu keri, jadi orang ono ngajuk ketemu ngarep. Kalau udah tua, makanya saya banyak itu di Kecamatan Tempel suruh mentahsin Quran imam-imam semasjid Kecamatan Tempel, Masya Allah. Banyak imam-imam di sana itu maca Qurannya dereng pas, karena mungkin dia ngajinya otodidak atau ngaji nggak pada ahlinya. Dulu saya pernah ditegur sama guru saya, kowe urung sama Quran tenan kok wani-wani ngajar Quran. Seperti itu, Masya Allah, sampai saya itu takut gemeter sama guru saya. Karena Mbah Ki Asmaul Hafid, guru saya Hafid itu pernah menyampaikan pada santri-santrinya bahwa beliau waktu berguru langsung kepada Mbah Ki Arwani Kudus. Mbah Ki Arwani Kudus pernah dawuh, bilih wong sing maca Quran ora gelem ngaji, salah-salah kuwi kaya gawe gununge dosa. Niku sing dawuh Mbah Ki Arwani Kudus. Tapi beda kalau salah-salah dalam keadaan dia masih proses belajar ngaji, dapat 2 pahala. Itu saya hanya menurunkan guru saya aja. Maksudnya apa? Quran nggak bisa diotodidak. Kalau belajar harus ada yang membimbing, mendampingi. Nek ana sing salah, ana sing benake. Seperti itu. Karena salah ucap
berubah makna, salah ucap berubah makna, itulah bahasa Arab. Kembali ke masalah hadis yang kedua, wahuna qabla faqrika, ingatlah masa wahuna qabla faqrika, ingatlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Monggo selagi merasa kaya Pak Bu, merasa punya nilai lebih rezeki, berderma, paling bagus berderma ya amal jariah, nyumbang masjid. Kados orang-orang banyak di sini banyak yang masjid, termasuk saya salah sama beliau Pak Sumarsono nyumbang di mana itu pahalanya luar biasa. Karena selama itu masjid dipakai untuk jamaah, kita udah meninggal isdet, amal jariah terus mengalir tanpa putus itu. Allahu Akbar. Nah aku sugih kaya Pak Marjono tak sumbangan masjid kabeh. Tapi dulu saya pernah ditegur istri saya, nyumbang orang ngomong-ngomong conangan di senani bojone. Wis kadung napa? Jadi uang ambil dilelas niki tulisan uang dalam napa bondelan niku lali mboten kula buang tasih teng tas conangan. Ya akhirnya ngaku. Karena kalau misalnya pun nyata diem-diem konangan ya anggap mawon ujian masalah keikhlasan. Nah kembali masalah ini yang ketiga, percepatan. Wa fahuruka wa farahuka qabla syuhlika, ingatlah masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Selagi kita lapang Pak Bu, lapang niku waktune omber, begitu terdengar adzan panggilan sholat, pada hakikatnya itu panggilan Allah, hayya 'alas sholat. Iku adzan teng Mekah ngoten niku. Sampai teringat kami umroh bola-bali nonton adzan khas. Ayo pada sholat. Nah, manusia rata-rata di luar sana tentunya insya Allah nonton. Amin. Kuwi diundang Gusti Allah bewegah. Kadang nonton menyesuaikan lagi sering. Kadang ada yang gojek bahasa Kebumen Bu, bahasa Kebumen. Hayya 'alas sholat. Wah kayak kaki paijo dan maning. Apa orang kok disebut bawa dan ini bahasa Kebumen. Kadang malah singatan niku malah dicengesi ngaten niku. Lah manusia kadang lucu, begitu diundang sesama manusia nek jagung manten mawon niku golek teko sregepe pol bojone apik mungkin nggih mboten. Tapi begitu dipanggil Allah, hayya 'alas sholah, ayo pada sholat, tujuan sholat apa? Hayya 'alal falah, untuk menuju kemenangan. Kemenangan hakiki adalah selamat di dunia wal akhirah, mendapatkan itu Allah, masuk surga Gusti Allah, itulah kemenangan hakiki. Tapi enggak semua orang bisa mengerti hakikat masalah kemenangan. Kadang orang berpikir kemenangan adalah nek perang apa menang itu menang, belum tentu. Kemenangan hakiki adalah selamat di dunia wal akhirah, bejodohnya berjahrat, mendapat ridhonya Allah, masuk surga. Ini kemenangan hakiki. Nah salah satunya untuk menang ya monggo sholat. Percepatan yang berikutnya, wa suhataka qabla saqamika, ingatlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Selagi kita masih sehat monggo gunakan. Ojo ngasih begitu sudah sakit parah, yang stroke ora iso ngopo-ngopo, yang kanker, yang diabetes sampai sikile bosok diamputasi. Kula niku sering nerapi pasien banyak di luar sana, nyun sewu. Itu sering terjadi ngaten Pak Bu, begitu tak sewani orang yang stroke ora iso ngopo-ngopo. Aku urung ngobrol, beliau ketemu saya langsung nangis, langsung mendika, ngomong, "Mas Ustaz, aku kepen mari, maksudnya aku mari, nek aku sembuh, nek aku iso ora loro, aku tak tobat, tak sholat jamaah nang masjid, tak maca Quran, tak melu pengajian, itulah janjine menungso nek bisa sakit parah." Sering sekali gitu, sering sekali. Sampai-sampai nyuwun sewu maaf pernah terjadi, saya nerapin namanya Pak Murwanto, orang Kalirase. Beliau sakit stroke 6 tahun ora iso mlaku. Sampai ngomong ke saya sudah jual aset habis hampir 600 juta, tanah didol, sawah didol, karangan didol, mobil didol. Waktu itu belum ada namanya BPJS, tahun 2007 kok, 2007-2008 itu sakit terus melaku. Terus beliau janji ke saya nek sakit kok sembuh akan berjanji taubat, sholat jamaah di masjid, temu jamaah kali kula, ikut pengajian. Tapi begitu sudah janji disaksikan anak istri niki pun saya nggih sing nyuwun Gusti Allah. Kula mboten saged nyuwun kecuali pikantuk ridhone Gusti Allah. Ternyata begitu tak minumin herbal khusus yang tak asma niku ilmu hikmah. Didoakan Pak Bu, nyuwun kali Gusti Allah
Karena sing maha memberi sembuh hanya Allah. Obat herbal, dokter, terapis, tabib niku namung perantara mawon. Selama Allah sudah kun fayakun beri sembuh, walaupun air putih tok, nggak pakai uang, didoakan kalau Allah dan memberikan sembuh, kun fayakun maka sembuh. Tapi kalau selama Allah belum mengizinkan sembuh, walaupun tak miliaran, sampai operasi di Singapura sampai mati, ya juga nggak sembuh. Karena memang intinya sembuh Gusti Allah, wajib ikhtiar adalah manusia. Nah setelah didoakan, di asma, diminum subhanallah 4 hari bisa melaku, ngasih telo ya gumun sing nambani gumun dhewe, patang dina iso melaku Pak Bu. Itu atas izin Allah bismillah. Nah setelah sembuh, kemana-mana pakai motor seneng, lali karo janjine. Tak tunggu neng masjid jamaah ora jamaah, tak tunggu neng masjid pengajian tahsin Quran ora tau mangkat. Ya Allah, hanya dikasih 3 tahun sembuh, habis itu plak, sakit sangat parah, diobati apa-apa nggak sembuh sampai akhirnya wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu mumpung masih sehat, gunakan dengan baik. Yang terakhir, wa hayataka qabla mautika, ingatlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Mumpung kita masih hidup, karena waktu kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Bisa terjadi di antara kita yang hidup sekarang ini setahun ke depan tidak mencuri bulan suci Ramadan. Aji mumpung, momentum harganya mahal, momentum kita masih bulan suci Ramadan. Monggo fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Monggo banyaklah beribadah, lempengin niat krono Gusti Allah, ampun krono menungso. Nek krono menungso itu biasanya kalau ada masukan-masukan atau ada kritikan-kritikan atau ada sabotase atau ujian dari Allah berupa dikirim menungso sing komplain, itu bisa mutung. Karena dulu saya pernah dikasih nasihat sama guru saya, kowe ini arep dakwah kudu siap mentalmu. Pasti ada yang suka, ada yang sengit. Karena udah dicontohi Kanjeng Nabi dakwah Pak Bu, orang mana yang namanya orang kafir Quraisy, masalah gedenya luar biasa. Beliau maksum tiada dosa, tapi ujiannya lebih dahsyat daripada kita. Sampai Kanjeng Nabi itu sampai dihidoni, dilempari kotoran unta, kalau dia di balang letong sapi lah. Sampai di saat riwayat dalam sejarah itu Kanjeng Nabi sholat di depan Ka'bah, yang makmum beberapa sahabat di saat sujud itu disiram sama Abu Jahal. Apa itu? Letong sapi saender. Masya Allah, itu pun Kanjeng Nabi sabar. Kalau saya disiram itu tak bunuh orangnya, lagi sujud kok disiram letong. Itu Kanjeng Nabi. Sampai beliau berdakwah sampai